Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nada Nadiatul Nabila dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian uji OLS dan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data di mana datanya dalam bentuk Excel dan selanjutnya itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, langsung saja yang pertama itu kita ke data yang sudah disiapkan. Kita copy dari X1 hingga X9. Kita copy sampai bawah. Klik kanan, copy, lalu kita ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita lanjut klik kanan, paste with variable names. Nah, selanjutnya kita pada bagian total. Nah, pada bagian total kita copy dari angka sini saja hingga bawah. Setelah itu, kita copy dari atas ya, hingga ke bawah. Klik kanan, copy. Nah, pada bagian total ini kita letakkan di sebelah sini, klik kanan lalu klik paste. Nah, selanjutnya kita copy juga pada bagian varian kemasan. Nah, di sini sama dengan langkah yang pertama yaitu dari X2 hingga X29 kita copy hingga sampai bawah. Nah, klik kanan, copy ke aplikasi SPSS, kita letakkan di bagian sini. Paste with variable names. Nah, selanjutnya kita bagian total juga. Pada bagian total dari atas ya, teman-teman. Nah, hingga 38 ini. Klik kanan, copy. Nah, kita ke sini lagi sama kayak yang pertama itu, kita letakkan di sini, klik kanan, paste. Dan selanjutnya itu kita ke sini. Yang variabel ketiga yaitu pada bagian harga. Kita klik dari X3 hingga X10. Nah, kita klik sampai bawah ya. Copy, klik kanan copy. Habis itu kita ke sini sama ya kayak yang tadi, kita paste with variable names. Dan bisa dilakukan hingga ke data yang paling terakhir. Yang selanjutnya yaitu kita ke variable name. Nah, pada variable name kita ubah di sini sesuai dengan nama yang pada data. Nah, pada data yang pertama itu dengan penamaan pelayanan. Kita ubah di sini pelayanan. Di sini varian makanan. Terus yang di sini itu harga. Dan di sini itu keputusan pembelian makanan. Nah, untuk di sini kita klik X1. Kita di sini X2. Di sini kita ubah X3. Dan yang terakhir itu ada X4. Nah, langsung saja kita ke Analyze Regression pada bagian linear.
Nah, pada bagian linear ini kita pada bagian keputusan kita kembali lagi ya ke variable name. Oh, di sini Y, kita ubah Y. Nah, kita ke data view. Nah, kita ke analyze. Habis itu kita ke regression. Nah, pada bagian regression nih kita klik pada bagian linear. Nah, setelah itu kita pada bagian keputusan letakkan di dependent. Nah, untuk yang lain pada variabel X itu kayak seperti pelayanan, harga, varian makanan kita letakkan di independent. Nah, setelah itu kita klik pada bagian statistik. Nah, pada bagian statistik ini kita klik pada bagian ini, terus continue. Setelah itu pada bagian plot kita ZP rate ini di bagian Y, terus SR receipt ini pada bagian X. Continue. Setelah itu kita bagian save. Nah, pada bagian save kita klik pada understand the result, terus continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output-output yang dihasilkan pada langkah-langkah tersebut. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini ada variabel X3, X1 sama X2. Nah, ini pada X3, X1, X2 ini sudah ada keterangannya ya. Untuk X1 itu pelayanan, X2 itu varian makanan, dan X3 itu ada harga. Nah, untuk dependennya itu variabelnya Y-nya itu maksudnya keputusan pembelian pada makanan. Nah, dihasilkan output-output seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita kembali ke sini. Setelah outputnya ini keluar, maka kita kembali lagi ke data yang pertama ya. Nah, setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, nah maka akan muncul data baru yaitu res pada bagian 1. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, setelah itu kita ke analyze, ke numeric test. Setelah itu legacy dialog. Nah, pada legacy dialog itu kita ke satu sampel KS. Nah, ke bagian sini. Nah, setelah itu kita pada bagian understand the result residual kita pindah ke test variable list. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka muncul output seperti ini ya teman-teman, yaitu namanya add part test. Nah, setelah itu kita kembali ke data awal di mana pada bagian di sini. Nah, kita ke analyze, ke regression, lalu ke linear. Nah, pada bagian ini kita klik pada bagian statistik untuk klik pada turbin untuk memunculkan output-output dari nilai turbin sendiri. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita akan muncul seperti ini, yang awalnya tidak ada turbin wedge-nya, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, yaitu untuk pengujian heteroskedastisitas. Nah, kita kembali ke data ini. Kita klik pada bagian transform. Kita klik pada compute variable. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita klik up receipt.
receipt. Nah, di sini kita klik ABS dalam kurung res 1 tutup. Nah, pada bagian sini kita klik Alt 2 kali. Nah, klik pada bagian ABS. Nah, maka muncul ABS seperti ini ya, dengan keterangan seperti ini. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, terkait langkah-langkah tersebut maka akan muncul seperti ini data baru ya teman-teman. Ada res 1, res 2 dan AppReceipt. Nah, setelah itu langkah yang terakhir yaitu kita kepada bagian Analyze Regression Linear. Nah, di sini kita ke bawah, ke paling bagian bawah. Nah, pada bagian AppReceipt ini, kita pindah terlebih dahulu. Nah, untuk data AppReceipt ini kita pindah ke dependent. Nah, untuk independennya sendiri ini sudah sesuai ya teman-teman. Ada X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Ini merupakan hasil dari langkah-langkah dari awal hingga akhir ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan paparkan terkait penjelasan dan langkah-langkah uji asumsi klasik dan OLS. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan saya Zainiatul Ma'rifah. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil data yang telah dikelola oleh teman saya. Di mana telah ada hasilnya, kita copy semuanya, terus kita pindah ke Word. Di mana setelah kita pindah ke Word, kita interpretasikan. Nah, yang pertama yaitu variabel internet removed, di mana dari tabel variabel internet removed menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel dependen dan apa saja yang menjadi variabel independen. Dapat diketahui bahwa variabel independennya itu ada 3, yaitu ada variabel harga, variabel pelayanan, variabel varian makanan, dan untuk variabel dependennya yaitu adalah kepuasan pembelian makanan. Terus yang kedua yaitu tabel model summary, di mana dari tabel model summary dapat diketahui bahwa variabel independen harga, variabel pelayanan, dan variabel varian makanan mampu menjelaskan sebesar 4,68% dan sisanya sebesar 5,32% dijelaskan oleh variabel lain. Terus yang ketiga yaitu tabel ANOVA, di mana dari hasil uji F simultan dapat diketahui F hitungnya yaitu 22,742 yang mana lebih besar dari 3,71. Artinya variabel pelayanan, variabel varian makanan, dan variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan pembelian. Terus yang nilai SIG, di mana nilai SIG-nya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H1 itu diterima. Terdapat pengaruhan yang signifikan antara variabel harga, variabel pelayanan, dan variabel varian makanan. Terus yang ketiga yaitu tabel koefisien, di mana dari tabel koefisien ketika terjadi peningkatan pelayanan sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan kepuasan pembelian makanan sebesar 1,071 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Terus yang kedua yaitu ketika terjadi peningkatan varian makanan sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan kepuasan pembelian makanan sebesar 0,2491 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Terus yang ketiga yaitu ketika terjadi perubahan terhadap harga
sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan kepuasan pembelian makanan yang mana 0, sebesar negatif 0,405 satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Terus yang on sampel kolmografi, diketahui nilai sigma itu 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05, maka itu memenuhi syarat normalitas. Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui nilai sigma yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berkesimpulan data berdistribusi normal. Terus yang kedua yang mana yaitu multikolineritas, di mana dari tabel model summary berdasarkan hasil Durbin Watsel atau DW pada gambar yaitu 1,344 dan nilai DL-nya 1,5432 serta DU-nya 1,7092. Dasar pengambilan keputusan ialah sebagai berikut. Di mana nilai DW-nya itu lebih kecil, di mana nilai DW-nya itu 1,344 lebih kecil dari 1,5432 karena nilai DW-nya lebih kecil dari DL, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif dalam model regresi ini. Terus yang kedua yaitu DL-nya lebih kecil dari DW dan DW-nya lebih kecil dari DU tidak berlaku karena DW-nya lebih kecil dari DL. Jika DW-nya berada di antara DL atau DU, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Namun, ini tidak berlaku untuk kasus ini. Terus yang ketiga yaitu DU-nya lebih kecil dari DW, yang mana tidak berlaku karena DW-nya lebih kecil dari DU. Jika DW berada di rentan ini, tidak ada gejala norma autokorelasi karena nilai DW-nya 1,344 lebih kecil dari DL yang mana nilainya 1,5432, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mengalami autokorelasi positif. Baik, dilanjut dengan yang heteroskedastisitas, di mana dari tabel koefisien dapat diketahui interpretasinya yaitu diketahui pelayanan nilai sigma yaitu 0,056 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka ada gejala heteroskedastisitas. Terus yang kedua yaitu diketahui variabel makanan nilai sigma sebesar 0,023 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka ada gejala heteroskedastisitas. Terus yang ketiga yaitu diketahui variabel harganya yang mana nilai sigma sebesar 0,001 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka ada gejala heteroskedastisitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.